Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk kita dapat berdiskusi mengenai penerapan materi manajemen ASN dan Smart ASN melalui perbandingan dua video, yaitu Best Practice dan Best Practice. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, kami peserta pelatihan dasar CPNS di Kementerian ATR BPN, gelombang 8, Angkatan 18, kelompok 4, subkelompok 2. Ditemani dengan rekan-rekan saya, yang pertama, silakan Mas Lutfi Sanid. Baik, terima kasih Mbak Indah. Perkenalkan, nama saya Lutfi Sanid, jabatan pengolah data yuridis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo. Terima kasih Mas Sanid. Kemudian ada Mbak Ami, silakan. Baik, terima kasih Mbak Indah. Teman-teman, perkenalkan saya Novia Mika Putri dari Jabatan Pengelola Informasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Jambi. Terima kasih. Sama Mbak Ami. Selanjutnya ada Mas Agung, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Agung Priambodo, jabatan verifikator berkas permohonan hak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. Oke, terima kasih Mas Agung. Selanjutnya ada Mas Firza, silakan. Terima kasih Mbak Indah. Perkenalkan saya Filza Satria, jabatan verifikator berkas permohonan hak, unit kerja Kantor Pertanahan Kota Jambi. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Dan saya Indah Kurniaidayati, verifikator berkas permohonan hak di Kabupaten Probolinggo sebagai moderator. Nah, sebelum mulai diskusi nih, ada yang mau jelasin nggak apa itu manajemen ASN atau Smart ASN? Mungkin Mas Sanid mau menjelaskan? Ya, Mbak. Jadi, manajemen ASN itu adalah bagaimana pemerintah dalam mengelola dan mengatur sumber daya manusia di organisasi. Itu saja, Mbak. Oke, Mas Sanid, terima kasih atas penjelasannya. Langsung aja ya, kita coba lihat contoh video dari best practice yang kita ambil dari Kementerian ATR BPN. Pengurusan tanah sebagai aset berharga butuh serangkaian proses. Namun, bukan berarti harus selalu rumit dan lama. Agar kepengurusan tanah semakin lancar, Kementerian ATR BPN memulai program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sebuah upaya mengumpulkan dan memindai data tanah menggunakan aplikasi modern Survei Tanahku agar dapat diakses secara digital melalui aplikasi Gistaru, Sentuh Tanahku, dan Bumi. Kapanpun dan dimanapun. Lebih mudah, cepat, dan aman. Bersama-sama memperbaiki birokrasi, meningkatkan investasi, berkontribusi menggerakkan roda ekonomi melalui transformasi digital pertanahan dan tata ruang untuk mewujudkan layanan yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia di Kementerian ATR BPN. Nah, jadi di video tersebut terlihat ya upaya apa aja yang sudah dilakukan oleh Kementerian ATR BPN untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Mungkin rekan saya Mas Firza bisa menjelaskan tanggapan dan pendapatnya. Terima kasih Mbak Indah atas kesempatan yang telah diberikan dan rekan-rekan semua. Seperti yang telah kita lihat di video yang telah ditayangkan tadi, bahwasannya Kementerian ATR BPN sudah menunjukkan manajemen ASN dan Smart ASN yang baik dan benar. Ini merupakan bukti bahwa Kementerian ATR BPN telah bersungguh-sungguh dalam menjalankan transportasi digital, khususnya dalam pelayanan publik. Seperti yang kita ketahui bersama, kunci ASN adalah pelayanan publik, yang artinya wajib melayani masyarakat umum secara totalitas dan ikhlas, serta mengedepankan kepuasan masyarakat. Pelayanan publik yang memanfaatkan kemajuan teknologi kiranya dapat mempercepat proses pelayanan pertanahan, sehingga masyarakat bisa lebih cepat dan mudah dalam mengurus bidang tanah yang dimilikinya. Literasi digital berperan sangat penting dalam meningkatkan kemampuan SDM, agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gadget saja.
Tetapi dalam masa serba modern ini, ASN diharapkan bisa memanfaatkan secara maksimal dan totalitas, digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kementerian ATR BPN mempunyai visi dan misi menjadi pelayan publik yang berstandar dunia. Dan ini merupakan tugas kita bersama sebagai para CPNS generasi muda untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi dari instansi kita ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Mas Firza atas pendapatnya. Mungkin Mbak Ami bisa memberikan tambahan. Baik, terima kasih Mbak Indah atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya juga ingin menambahkan, memberikan reaksi terhadap video yang tadi telah kita saksikan bersama-sama, yang dimana tayangan video tersebut adalah tayangan best practice dari Kementerian ATR BPN. Dan pada video tersebut, Kementerian ATR BPN telah menerapkan manajemen ASN dengan baik, yang ditunjukkan dengan adanya keinginan dari Kementerian ATR BPN untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan tanah. Hal ini tentunya juga sesuai dengan salah satu misi Kementerian ATR BPN itu sendiri, yaitu menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Dan untuk menyelenggarakan misi tersebut, Kementerian ATR BPN juga telah menerapkan nilai Smart ASN dengan baik, dengan melakukan transformasi digital, layanan pertanahan, dan tata ruang yang awalnya dari sistem manual atau konvensional, kini menjadi sistem digital, seperti menggunakan beberapa aplikasi modern yang dapat memudahkan pekerjaan. Tidak hanya melakukan transformasi digital saja, akan tetapi Kementerian ATR BPN juga melakukan literasi digital, di mana saat ini layanan pertanahan bisa diakses dimanapun, kapanpun, lebih mudah, cepat, dan aman. Dan juga diterapkannya manajemen ASN dan Smart ASN pada Kementerian ATR BPN ini tentunya menjadi salah satu langkah strategis kementerian ya, agar dapat mewujudkan visinya, yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Seperti itu Mbak Indah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ami. Nah, sekarang kita lihat video best practice ya, yang kita ambil dari Kompas TV. Kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor berhasil dibongkar polisi. Pemalsuan sertifikat tanah berhasil diungkap Satreskrim Polres Bogor saat melakukan penggerebekan di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. 6 tersangka pun akhirnya ditangkap. Melibatkan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, aksi para mafia tanah ini sungguh sangat disayangkan. Ironisnya, sertifikat yang diubah datanya adalah milik warga yang mengikuti program PTSL atau program sertifikasi tanah gratis. Dan berikut ini 6 tersangka yang terlibat. Polisi hanya merilis menggunakan inisial. Yang pertama adalah DK, 49 tahun, Ketua Panitia Adjudikasi PTSL BPN Kabupaten Bogor. Yang kedua, RGT, 25 tahun, AG, 23 tahun, dan AR, 28 tahun. Ketiganya merupakan petugas PTSL. Selanjutnya, ada 2 tersangka lain, yakni SP alias BK, 31 tahun, serta MT alias KMR, 30 tahun. Mereka berperan sebagai calo. Surat sertifikat tanah, komputer, mesin printer, serta cairan pemutih turut diamankan dalam penggerebekan ini. Bahwa sertifikat ini memang sudah diterbitkan, yang seharusnya sudah sampai pada yang berhak, karena ada kekurangan sehingga belum tersampaikan. Nah, dalam proses itu kemudian ada pemohon lain, Nah, si pemohon lain ini menggunakan sertifikat yang si petugas ini menggunakan sertifikat yang sudah ada nih, yang sudah diterbitkan sebelumnya, dengan isinya itu dibaikin isinya. Jadi warakahnya masih berjalan, sertifikatnya sudah terbit. Nah, itu yang terjadi. Jadi isinya nih yang bodong itu adalah isinya. Nah, jadi video tersebut terdapat aksi mafia tanah di Bogor yang sangat disayangkan karena melibatkan pejabat BPN.
Nah, dari Mas Hanif, gimana nih pendapatnya? Terima kasih Mbak Indah atas kesempatannya. Eh, mengenai video bad practice tersebut dilakukan oleh 6 oknum mafia tanah yang satu di antaranya berstatus sebagai ASN di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, yang dilakukan dengan cara mengubah data pada sertifikat tanah yang sudah terbit untuk pemohon lain yang baru mengajukan permohonan sertifikat. Menurut saya, hal ini sudah menyimpang dari apa yang dimaksud dengan manajemen ASN, yang mana manajemen ASN itu sendiri dimaksudkan untuk menghasilkan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik yang berlaku. Dari contoh kasus tersebut, dapat kita ketahui pegawai BPN tidak menjalankan fungsinya sebagai ASN dan tidak melaksanakan pekerjaan berlandaskan dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dari contoh kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa ASN tersebut terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana hal ini menyimpang dari manajemen ASN itu sendiri. Kemudian juga pada kasus tersebut, para tersangka dapat masuk ke dalam sistem BPN, yang menunjukkan bahwa kurangnya penerapan digital safety oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Dalam hal ini juga ASN tersebut menyalahgunakan media digital untuk melancarkan aksinya. Hal tersebut tentu saja menunjukkan kurangnya kompetensi dalam literasi digital, yang mana kompetensi dalam literasi digital tidak hanya terbatas pada kemampuan seseorang dalam mengoperasikan atau melaksanakan hal-hal dalam dunia digital, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap hal-hal yang dilakukan dalam dunia digital. Itu saja Mbak Indah dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Hanif. Mungkin Mas Agung ada tambahan. Terima kasih Mbak Indah atas waktu yang telah diberikan. Menurut saya, oknum pejabat BPN yang tertangkap dalam kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor ini merupakan salah satu contoh buruk dalam penerapan manajemen ASN. Program PTSL yang seharusnya memudahkan masyarakat malah dicederai dengan diubah datanya dan disalahgunakan. Hal ini bertentangan dengan fungsi ASN, yaitu sebagai pelayan publik, karena tidak memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas. Dan juga sistem pengawasan yang kurang maksimal memberikan celah bagi oknum pegawai BPN untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sistem pengawasan yang kurang baik tidak mencerminkan smart ASN yang seharusnya dapat memanfaatkan teknologi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran. Itu saja Mbak Ida, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Agung. Nah, dari video tadi dan teman-teman penjelasannya, saya dapat menyimpulkan bahwa berkaca dari kasus mafia tanah, diharapkan ASN lebih menerapkan core value berakhlak dan menerapkan perilaku smart ASN agar terwujudnya visi misi dari instansi dan menjalankan fungsi ASN dengan baik seperti video best practice tadi. Nah, karena waktu yang singkat dan terbatas, dan saya rasa penjelasan rekan-rekan saya sudah sangat jelas, maka akan saya akhiri diskusi kami pada kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Wabarakatuh. Sampai jumpa. Jumpa.